Oke, saya balik ya. Mudah-mudahan Dandi tidak terlempar lagi dari ruang ini. Oke, Dandi, kamu akan melakukan penelitian tentang analisis UI dan UX, user experience dan user interface. Dengan studi kasusnya tadi adalah tentang boarding house ya. Boarding house di Banda Aceh dan Aceh Besar. Itu ya yang akan menjadi topik penelitiannya. Nah, memang jika kita merujuk ke beberapa referensi penelitian, penelitian yang dan dilakukan ini yang berkaitan dengan user experience dan user interface itu bukan sesuatu hal yang baru dilakukan. Artinya, kalau kita membuka jurnal-jurnal penelitian atau misalnya mencari referensi penelitian-penelitian terdahulu, sudah banyak itu yang sudah melakukan user experience dan user interface ini. Itu yang poin yang pertama. Nah, terlepas dari itu yang saya sampaikan tadi, Dandi di sini yang pertama adalah harus memastikan bahwa penelitian yang Dandi lakukan ini memang betul-betul belum pernah dilakukan oleh orang lain. Itu poin pertama. Walaupun ada kesamaan, artinya dalam sisi menganalisis user experience dan user interface-nya itu ada kesamaannya. Dan juga salah poin keduanya adalah dari sisi metode yang digunakan. Dandi itu menggunakan metode design thinking. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, poin pertama adalah Dandi harus menyebutkan kira-kira apa yang menjadi perbedaan hal utama antara yang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dan dilakukan. Nah, itu poin pertama yang perlu dijawab nanti. Yang perlu dijawab. Kira-kira apa yang menjadi perbedaannya ya, yang dan dilakukan, yang akan dan dilakukan dengan yang telah dilakukan. Artinya seperti saya sampaikan tadi, itu poin pertama nanti tolong diberikan penjelasan. Yang kedua adalah dalam sisi menggunakan metode design thinking. Seperti kita pahami bahwa dalam menganalisis UI UX ini, khususnya di user experience ya, user experience, tadi Dandi menyebutkan untuk UX itu menggunakan design thinking, sedangkan untuk UI tadi menggunakan SUS ya, sistem ini ya, untuk yang ini ya, untuk melihat dari sisi tampilan UI-nya. Nah, yang perlu dijelaskan oleh Dandi yang kedua adalah apa landasannya sehingga Dandi memilih metode tersebut. Karena kita paham dalam UX, selain design thinking, itu ada metode-metode lain yang bisa digunakan. Ada UCD, User Centered Design, ada HCD, Human Centered Design, dan beberapa metode yang lainnya. Kenapa dipilihnya adalah design thinking? Ya, itu poin kedua yang harus dan dijelaskan. Poin ketiga adalah kenapa hal subjek penelitian Dandi adalah tentang boarding house. Ya, oke, boarding house. Boarding house berarti adalah tentang jasa rumah ya, jasa penyewaan rumah ya. Sewa rumah yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Topik tentang boarding house ini, kenapa ini menjadi pilihan Dandi dalam melakukan penelitian ini? Apakah misalnya melihat, oh Pak, sekarang ini kan belum ada tuh aplikasi yang tentang penyewaan. Atau memang sekarang sudah ada, tetapi belum maksimal dalam sisi UX dan UI-nya. Itu perlu penjelasan nih, kenapa memilih, perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti sebenarnya aplikasi untuk yang penyewaan rumah itu sudah ada, sudah ada. Ya kalau sudah ada ngapain dikerjain lagi, ngapain diteliti lagi, itu pemahamannya. Ataupun misalnya Dandi beranggapan bahwa, oh sudah ada Pak, tetapi ketika orang menggunakan aplikasi tersebut, itu masih terdapat kekurangan-kekurangan Pak. Nah, apa kekurangan? Sehingga itu yang menjadi landasan Dandi untuk melakukan penelitian ini. Oke ya, itu Dandi tiga yang hal yang perlu Dandi jelaskan terlebih dahulu, sehingga penjelasan Dandi itu bisa menguatkan saya dan untuk mengasesikan judul ini, mengasesikan arah penelitian ini. Oke, ada dicatat ya Dandi ya, yang saya sampaikan tadi ya. Ada. Oke, silakan.
dijawab dulu 3 poin tadi. Baiklah, pada poin pertama yang menjelaskan tentang apa pembeda judul saya dengan yang terdahulu, Pak ya. Silakan. Yang dimana saya sudah ada baca jurnal atau menggunakan aplikasi boarding house yang pernah dipakai, yang dimana yaitu aplikasi Mamikos. Yang dimana aplikasi Mamikos ini belum maksimal. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena aplikasi ini tidak ada fitur semisal yang paling penting itu ialah fitur booking, yang dimana kita lebih diprioritaskan. Dan untuk pembayarannya lagi Pak, pembayarannya itu masih dalam skala jumpa lah Pak. Belum bisa metode transfer, belum bisa lewat ATM, misal kayak BSI, Bank Aceh gitu, belum bisa Pak. Itu untuk poin pertama. Dan poin kedua, apa landasan saya menggunakan SUS dan mengapa menggunakan design thinking Pak ya? Saya menggunakan SUS karena di sini akan lebih memudahkan saya untuk menghitung jumlah responden, yang dimana nantinya saya akan merangkap data mereka, yang dimana memudahkan saya untuk membuat rangkuman yang dimana isi kuesioner tersebut akan menjelaskan tentang bagaimana kesesuaian seorang user. Dan mengapa saya menggunakan design thinking? Karena design thinking ini emang sudah ada tahapannya Pak, yang dimana tahapan tersebut lebih memudahkan dan lebih terstruktur. Poin ketiga, mengapa ambil judul rumah kos? Ya, karena seperti yang kita lihat di sekarang ini Pak, susahnya untuk mencari rumah kos yang pertama Pak kan. Dan yang kedua, banyak rumah kos dan untuk kondisinya tidak sesuai sama yang di foto Pak. Misal kalau yang di foto itu rumahnya bagus, tidak ada aneh-aneh atau rusak, sedangkan pas kita jumpa langsung ada tidak sesuai ekspektasi kita. Dan susahnya lagi di mana kita susah mencarinya Pak, kayak media promosinya sudah minim sekarang Pak. Sekarang yang saya lihat media promosinya rumah kos itu paling nanti di jalan ditulis misal ada rumah kos nomor HP gitu Pak. Itu media promosinya itu biasa di pamflet jalan. Dan menurut Dandi dengan media tersebut tidak efektif Pak. Yang dimana selaku Dandi sendiri nih, seorang anak kos, untuk misal mau buru-buru cari rumah kos, maka tidak akan sempat Pak untuk melihat seperti itu. Dan untuk ini lagi Pak, yang dimana Dandi kalau mencari rumah kos pasti mencari rumah kos yang terdekat dengan jarak kampus Pak. Yang dimana nanti Dandi rencananya mau buat di aplikasi tersebut akan ada Google Map-nya, yang dimana rumah kos tersebut dapat kita memperkirakan jarak rumah kos kita ke kampus atau ke kota Banda Aceh atau ke tempat lain Pak. Oke. Mungkin seperti ini jawaban Dandi. Oke. Baik. Sekarang coba dan di share screen dulu. Coba tunjukkan yang desain awal yang telah dibuatkan. Desain awalnya dulu. Coba dan di share screen. Baik. Untuk desain awalnya Dandi masih bikin ini Pak. Masih bikin loading, login, dan berandanya Pak. Untuk prototipenya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, ini kan hasil desain yang Dandi lakukan. Oke? Ini yang Dandi lakukan. Dalam kita melakukan penelitian yang berbasis UI dan UX ini, yang perlu Dandi pahami adalah
desain aplikasi yang kita hasilkan, yang kita rancang itu bukanlah berasal dari keinginan kita. Bukan berasal dari keinginan kita. Tetapi itu semuanya adalah berasal dari apa yang dimau atau apa yang diinginkan oleh user. Oleh user ya. Itu poin Ya. pertamanya. Jadi akan salah ketika Dandi hari ini langsung mendesain rancangan aplikasinya. Sedangkan rancangan aplikasi ini Dandi belum tahu yang dimau oleh user itu seperti apa. Karena di dalam tahapan design thinking itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung mendesain rancangan. Coba perhatikan kembali yang setiap tahapan dalam design thinking. Di awal itu kan ada yang namanya coba lihat di situ. Coba di slide yang tahapan design thinking. Ah, Di slide, oke. Yang tahapan design thinking. Naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Oke, empathize yang itu. ya Oke, kah? di situ di dalam tahapan empathize, ya kan? Di situ kan kita menganalisis yang artinya mengambil permasalahannya terlebih dahulu. Sehingga di dalam tahapan empathize ini itu belum ada rancangan aplikasinya, belum ada sama sekali. Belum ada rancangan aplikasinya. Nah, rancangan aplikasinya kapan akan dimunculkan? Ketika setelah di tahapan prototype ataupun di ideas, di tahapan ketiga. Nah, itu perlu dipahami. Jadi salah ketika hari ini Dandi langsung mendesain rancangan aplikasinya. Di tahapan awal, kamu kan tadi ada melakukan responden ya. Responden Respon. artinya kepada siapa tadi? Kepada 20 atau sampai 30 orang yang ada mahasiswa yang ada di Banda Aceh dan Aceh C Besar, besar. ya kan? Jadi di awal Dandi itu merencanakan dulu kira-kira yang akan dilakukan di dalam tahap impet test ini, disiapkan dulu kuesionernya. Kuesionernya artinya yang dicari dulu permasalahannya apa. Permasalahannya apa? Misalnya kayak tadi dan disampaikan. Oh, sekarang aplikasi sekarang kan pakai Mamikos ya, atau apalah namanya kan. Oh, menurut mereka, menurut siapa? Menurut user yang akan menggunakan aplikasi, bukan menurut Dandi. Oke, nanti dikumpulkan dulu datanya. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari aplikasi-aplikasi sekarang? Apakah dari sisi penggunaannya yang kurang maksimal, itu user experience, ataupun misalnya dari sisi kombinasi warnanya, warna tampilan, buttonnya, dan lain sebagainya, itu user interface. Nah, dicari dulu permasalahan itu. Ketika permasalahan itu berhasil ditemukan dari user, oke, dari user kan dapat tuh dalam bentuk hasil kuesioner lah, ya kan? Hasil kuesionernya nanti bisa secara langsung ataupun secara online. Oke, setelah didapatkan itu hasil datanya, kemudian Dandi melakukan analisa. Setelah dilakukan analisa dilakukan, baru Dandi mendesain rancangan ini loh aplikasi yang akan dicoba ditawarkan nanti. Melihat dari apa yang diberikan feedback oleh user yang Dandi ambil data tadi. Setelah didesain nanti kan ada tahapannya itu desain. Ada di bagian define, ideas itu kan ada wireframe digital, ada wireframe yang itu. Baru nanti di hasil akhir dan menyiapkan prototype. Prototipenya dalam bentuk apa? Wireframe dan didesain dengan menggunakan Figma. Itulah yang dihasilkan tadi. Nah, setelah dari Figma hasilnya selesai didesain, kan udah jadi tuh, udah jadi sebentuk aplikasi kan, prototype lah, ya kan? Prototipe aplikasi tersebut nanti diuji lagi ke user yang akannya nanti. Apakah sudah cocok ini prototipe yang dihasilkan? Oh, menurut user nanti, oh ini udah cocok. Oh ini belum cocok. Oh ini diperbaiki lagi bagian ini. Barulah nanti ketika ada feedback yang kedua, kalau ada misalnya, oh direvisi lagi dan diperbaiki lagi. Oh tidak ada perbaikan lagi, udah selesai. Baru dilakukan uji coba. Coba. Itu dan dia. Itu Ah, baik. perlu pemahaman
ketika Dandi mengambil yang UI UX ini. Jangan salah dalam mengambil tahapan penelitian. Persoalan misalnya Dandi mengambil sampel atau misalnya subjek tentang boarding house itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, itu tidak ada masalah. Oke. Nah, Oke. tapi perlu dan dipastikan bahwa Dandi akan fokus melakukan penelitian ini sesuai tahapan yang telah saya sebutkan tadi. Oke? Dah. Oke. Oke, itu yang ini ingin saya sampaikan dulu. Oke. Dandi pernah udah mahir menggunakan Figma belum? Masih dalam tahap belajar, Pak. Insya Allah kalau untuk desain aplikasi lain bisa, kalau untuk Figma bisa. Masih dalam tahap belajar, Pak. Nah, oke. Kira-kira sanggup nggak melakukan penelitian ini dalam 6 bulan? Siap, bisa. 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 Sanggup. Sanggup. Oke. Nah, sebentar ya. Saya masukkan Bu Vita dulu ke room ini. Bentar. Oke. Nah, itu poin-poin yang ingin saya sampaikan ya. Poin-poin yang ingin saya sampaikan. Ntar ya, saya ada ini, Bu Vita lagi ini. Oke, baik, itu mungkin beberapa saran Dandi. Artinya, Dandi ini hasil penelitiannya itu dalam bentuk prototipe ya. Prototipe yang akan diuji nanti sesuai. Jadi fokus Dandi itu adalah dalam sisi bagaimana memberikan kemudahan kepada user, user ini pengguna aplikasi nantinya, bagaimana supaya user itu betul-betul diberikan kemudahan untuk menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, ketika nanti misalnya mereka mengatakan, oh, desain aplikasi ini udah oke, barulah nanti Dandi memberikan rekomendasi kepada developer atau pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasi yang telah dianukan ini semuanya. Oke, itu ya, yang ini ya, bentar, Bu Vita lagi ini. Nah, itu ya, itu yang ini yang poin-poinnya ini. Dan artinya nantinya saya berharap bahwa Dandi ini betul-betul fokus dalam waktu 6 bulan itu bisa menyelesaikan penelitian ini. Oke. Nah, eh oke sebentar ya, saya izin dulu sebentar. Oke, dah, eh bentar saya suruh masuk Mubita dulu. Oke, itu yang ini ya. Nah, nantinya saya ini nanti di akhir akan kami diskusikan dengan Bu Vita ya mengenai apakah penelitian Dandi ini diarahkan ke oke ini Bu Vita udah masuk. Oke, selamat bergabung Bu Vita. Ini Oke, kebetulan Dandi tadi sudah saya langsung ini ya, langsung eksekusi ya. Artinya sudah beberapa hal yang ingin saya sampaikan tadi sudah saya ini kan. Eh, ini kalau misalnya sekedar informasi Bu Vita, Dandi kan melakukan penelitian tentang UI UX ya, analisis user experience dan user interface dengan menggunakan metode design thinking. Nantinya apakah perlu dipresentasikan kembali lagi oleh Dandi gimana Bu Vita? Atau mungkin langsung Bu Vita memberikan saran dan masukannya? oke, boleh langsung saran masukan aja ya. Oke, silakan. Ini judulnya boarding house.
Itu maksudnya gimana tuh boarding house tuh? Rumah singgah atau apa? Rumah kos, Bu. Rumah kos. Ya. Di daerah mana? Di daerah sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Oke. Bentar, salah saya bukanya. Banda Aceh dan Aceh Besar. Kenapa pilih ini nih? Kenapa pilih judul ini? Kenapa boarding house dibuat di sini? Aplikasi boarding house untuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Seberapa pentingnya aplikasi ini sehingga kamu, oh ini perlu nih dibuat jadi skripsi. Baiklah, saya jawab, Bu ya. Hmm. Dikarenakan susahnya untuk mencari kos, Bu. Karena media promosi sekarang agak lebih susah, Bu. Misal kayak media online sekarang. Untuk media online sekarang nggak sesuai ekspektasi lagi, Bu. Misal dalam foto itu rumahnya bagus, sedangkan pas kita jumpa langsung tidak sebagus yang di foto. Dan untuk pemilik kos lebih susah untuk promosinya juga, Bu. Apalagi sekarang pemilik kos dalam promosinya tuh menggunakan pamflet di jalan, misal tersedia rumah kos, hubungi kayak gitu. Terus sedangkan tidak ada fotonya, makanya lebih susah, Bu. Maka untuk lebih memudahkannya, Dandi menyarankan membuat perancangan aplikasi rumah kos yang lebih memudahkan kita semua, Bu. Kalau dari, kan misalnya nih yang ngekos tuh kan biasanya orang dari luar tuh kan. Enggak, maksudnya masyarakat bukan dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Selama ini kata Dandi sulit untuk mendapatkan kos. Area-area tertentu mungkin ada kayak kalau kita ke Darussalam kayaknya banyak langsung tahu gitu deh. Efektif nggak kira-kira kalau kita cari pakai aplikasi? Lebih efektif, Bu. Karena kalau misal kayak Ibu bilang tadi, ke Darussalam langsung bisa nih. Misal kita pergi ke Darussalam nih, sedangkan kita nggak tahu di situ bakalan penuh atau ada ruangannya nggak, Bu? Oke, nah kalau itu lebih cocok menurut saya karena biasanya ada, kita tahu kosnya, cuman kita nggak tahu dia kosong atau nggak, kayak hotel gitu kan, kayak penginapan. Kita tahu, oh ada nih penginapannya, tahu ada pamfletnya, gede-gede tuh. Di Simpang Surabaya juga ada gede 5 kos, cuman kita nggak tahu available atau enggak, dapat dipakai atau enggak. Oke, metode yang dipakai apa? Metode design thinking, Bu. Design thinking. Kenapa pakai design thinking dari sekian banyak metode perencanaan yang ada? Design thinking ini lebih ke untuk usernya, Bu, untuk pemecah masalah yang dimana user yang mengatur semua, Bu. Akan lebih memudahkan. Ibaratnya lebih user di sini siapa? User di sini siapa? Seorang mahasiswa, Bu. Satu orang mahasiswanya. Jadi Ya, masalahnya itu berpatok pada pendapat satu orang siswa. Bukan, Bu. Pilih satu orang. Berpendapat 20 sampai 30 orang, Bu, responden. Tapi mahasiswa, gitu ya? Mahasiswa. Oke, udah ada nggak data awalnya? Untuk data awal selama ini belum ada, Bu. Jadi gimana tuh? Dari mana kamu tahu permasalahan kalau nggak ada data awal? Alur penelitiannya gimana? Alur penelitian yang udah kamu lakukan apa aja? Alur penelitian? Baru nih, Bu, cuman untuk pengangkatan proposal dulu, Bu. Kalau alur penelitiannya belum ada juga ya? Tahapan apa aja yang udah kamu lakukan dalam penelitian ini udah ada? Belum ya? Ntar saya cek, ya. Di laporan kayaknya nggak ada nih flowchart alur penelitian. Dan sampai mana kamu? Tahapan permasalahannya dapat dari mana? Bukan dari semedi ya, bukan dari katanya, enggak. Kita penelitian, melakukan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan atau pengambilan data awal, ternyata ada masalah di bagian boarding house. Gitu. Nggak ada nih ya? Kalau nggak dilakukan penelitian awal, kayaknya gampang sekali kita ganti judul nih. Ya nggak? Karena nggak ada penelitian awalnya. Gimana tuh? Alur penelitian nggak ada? Udah sampai mana kamu melakukan penelitian ini? Maksudnya skripsi kamu, persiapan kamu untuk membuat sampai di bab 3 itu langkah-langkah apa aja yang udah kamu lakukan?
Nah, ini Bu, langkah-langkahnya itu empatis, defend, idiot, prototype, dan tesnya Bu. Apa itu? Nah, empatis itu pertama ialah mewawancarai Siapa sekitar yang kamu wawancara? mahasiswa Bu. Mahasiswa. Nah, sekitar 20 sampai 30 orang. Mana Yang dimana datanya? Ada nggak? Udah ada? datanya belum ada Bu. Belum. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ialah definisi Bu, define. Oke. Yang dimana itu ialah cakupan dari beberapa masalah yang terjadi pada empatis yang dari wawancara tubuh, yang dimana nanti dan dia akan definisikan hasilnya menggunakan mind mapping Bu. Itu belum juga dilakukan ya? Mind mapping sudah dan dibuat Bu. Harusnya kan di bab 3 kamu udah nyentuhkan metode menggunakan design thinking. Tahapan design thinking itu ada 2, 4, 5. Nah, dari kelima tahapan ini satu pun belum kamu lakukan. Baru satu aja, nomor 1. Kalau untuk defend ada saya buat Bu, mind mappingnya, sama untuk idiot saya buat. Mind mapping mana? Ada di laporan? Ada Bu, di laporan di PPT ada juga Bu. Halaman berapa di laporannya? Biar saya buka laporan aja. Di laporan di laporan halaman 22 Bu. 22. Oke, mind mappingnya. Ini mind mapping aplikasi ya? Ya Bu. Nah, jadi sebenarnya di design thinking ini yang dibuat mind mappingnya permasalahannya atau aplikasinya nih? Keluhan dari ini ya Bu, usernya Bu, mahasiswa itu sendiri yang di empatis tuh Bu. Nanti mahasiswa tuh ngatur bahwasannya misal kayak heading nih Bu, di bagian atas harus ada logo sama cari boarding house gitu Bu, dan notifikasinya juga biar orang ini mudah. Oke, berarti ini ada tahap requirement dong kalau dari ada melibatkan si user dalam perancangan, ya kan? Ya Bu. Tercampur dong berarti aplikasi yang apa metode yang mau pakai ya. Requirement-nya kapan kamu lakukan, tahu nggak requirement apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Ini kalau kamu melibatkan user pada saat merancang desain awal seperti ini, itu berarti requirement-nya user gitu. Kebutuhan awal pengguna, kamu wawancara awalnya, desainnya, apa tuh namanya, layer-layer yang dibutuhkan itu apa aja. Itu. Sedangkan di sini kamu jadikan sebagai mind mapping. Bentar ya, saya gedein lagi biar kelihatan. Emang kecil ya. Ini boarding house-nya. ERD-nya nggak ada ya? Karena nggak ada aplikasi. Ini output akhirnya apa nih? Aplikasi atau cuman UI UX aja? UI UX aja Bu, rancangannya. UI UX aja aplikasi. Sederhana sekali ya. Kenapa kalian cuma UI UX aja? Kalau mampu membuat aplikasi, mungkin ini udah kita rancang UI UX-nya. User experience-nya udah dapat, user interface-nya udah ada. Kenapa nggak kita rancang aja jadi aplikasi? Jadi ada output akhirnya suatu aplikasi. Ini output akhirnya cuma tampilan, ya kan? Nanti bisa di-mirrorin pakai aplikasi Figma Bu. Oke, tapi kan nggak bisa kita jadiin produk, itu nggak bisa jadi aplikasi, itu namanya bukan app lain. Oke lah. Tadi dari mahasiswa kan ada 20 orang, tapi kamu belum melakukan pengumpulan data dari mahasiswa, dari 20 orang mahasiswa itu ya kan. Jadi mind mapping ini dari berapa orang ini kamu dapat? Ini cuman gambaran aja Bu. Ya untuk dapatnya sekitar 20 sampai 30 Bu. Cuman gambarannya aja Bu. Oke. Jadi ke depannya Bu. Kalau banyak orang kan banyak pendapat tuh. Nah, gimana cara kamu memfilter pendapat si A yang saya ambil, bukan pendapat si B? Gimana tuh? Maka dari itu saya akan melakukan idiot Bu. Idiot Bu. Pada halaman selanjutnya Bu. Oke, gimana tuh? Apa yang dilakukan tuh? Idiot. Ini saya membuat sheet map Bu. Yang dimana ialah diagram hierarki. Yang dimana di situ adalah rangkuman dari define Bu. Dari mind mapping.
Oke, berarti dari situ kamu memilih atau memilah mana yang paling cocok untuk diletakkan atau digunakan untuk membuat user interface aplikasi kamu ini ya. Ya, Bu. Oke, ini udah ada prototype nih. Prototype itu saya desain sendiri, Bu, menggunakan Hmm, aplikasi Photoshop. iya, maksudnya prototype yang kamu buat ini udah sesuai dengan mind mapping-nya. Kenapa Eh, cuma 3 gitu kan? Cuman sekilas saja, Bu. Nanti untuk kedepannya lebih lengkap lagi, Bu. Oke, apa beda user interface yang kamu buat dengan prototype yang ada sekarang? Gimana, Bu? Apa beda user interface? User interface itu kan tampilan, Tampilan. ya kan? Prototype itu apa? Prototype itu lebih ke modelnya, Bu. Modelnya. Apa Ah, bedanya yang sekarang udah kamu buat dengan yang nanti? yang saya buat itu cuman hanya sekilasnya doang, Bu. Nanti kalau saya buat prototipenya, saya akan buat lebih lengkap lagi, Bu. Yang dimana nanti ada metode pembayarannya lagi. Terus untuk petanya lagi, yang dimana peta tersebut bisa kita ketahui bahwasannya kos kita itu dekat dengan kampus atau dengan kota. Oke, ini di sini nggak ada ya perancangan di di prototype yang kamu buat nih masih kurang sekali ya jumlahnya berarti ya. Ya, Bu. Cuman Oke. gambaran sekilas. Testing. Gimana cara metode testing yang kamu lakukan? Uh, Caranya ialah saya akan menjumpai langsung para responden untuk menggunakan kembali lagi aplikasinya. Metodenya apa? Metode testingnya? Metode testingnya ini, Bu, kuesioner, Bu. Iya, kuesioner. Apa? Kan kuesioner tuh banyak tuh jenis-jenisnya. Nah, yang kamu pakai yang mana? Saya kuesioner UX. UX, UX. pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna. Hmm, Oke, ini proposal kamu itu poin-poinnya udah ada, cuman kejelasan aktivitas yang kamu lakukan masih kurang. Ini masih teori gitu. Ini kan teori-teori yang orang lain lakukan ya kan. Pada saat kamu terapkan ke penelitian kamu bagaimana ini masih kurang penjelasannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi lebih jelas. Ini efisiensi apa yang dilakukan. Misalnya kamu buat boarding house ya. Boarding house-nya itu untuk efisiensi mengacu pada interaksi, siapa yang berinteraksi gitu. Jadi teori yang kamu punya kamu gabungkan dengan aktivitas yang kamu lakukan pada saat penelitian. Oke? Udah Pak Wan, itu aja dari saya Pak Wan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Makasih Bu Vita. Nah, sebelum ini ya, saya coba kasih gambarannya seperti ini ya. Ini kita kan sekarang kan ada opsi satu penelitian mahasiswa itu kan berbasis paper ya atau jurnal ya. Artinya mahasiswa sekarang itu kan tidak perlu lagi bukan satu opsi utama harus membuat skripsi. Jadi untuk lulus itu bisa dengan skripsi ataupun bisa dengan jurnal atau paper. Nah, Bu Vita ini bagaimana? Apakah dari judul yang diberikan ini, mungkin kita udah sepakat ya bahwa FIK tidak ada perubahan penelitian ya. Artinya tetap Dandi boleh melanjutkan penelitian dengan topik yang sudah disampaikan ini. Persoalan judul mungkin nanti tinggal disesuaikan saja. Apakah misalnya ada sedikit dihilangkan atau bagaimana. Nah, ingin saya pastikan adalah apakah kita mengarahkan Dandi ke skripsi atau ke jurnal, Bu Vita? Karena kalau yang sekarang kan kalau ke skripsi, ya seperti diketahui kan Bu Vita kan tidak bisa jadi pembimbing. Tapi ketika diarahkan ke jurnal, itu Bu Vita bisa masuk. Bisa masuk, bisa nanti ada penulis satu, penulis dua, dan penulis ketiga. Tapi Dandi harus menyelesaikan penelitian ini, menulisnya nanti bukan skripsi, tapi adalah jurnal. Oke, gimana Bu Vita? Bu Vita nggak ada suara, nggak ada suara. Oke, maaf, capek saya ngomong nggak mute. Oke Pak, jadi kalau menurut saya itu mau buat artikel boleh, tapi tentukan dulu dia mau jurnal yang mana. Jadi nanti sesuai template. Misalnya nih mau jurnal cyberspace yang punya di PTI atau jurnal GT, banyak sekali jurnal yang di luar negeri atau yang di dalam negeri mau yang
Yang penting tentu kalau memang mau membuat dalam bentuk artikel, pastikan dulu template-nya, template jurnal yang mana. Jadi pasti cari dulu. Oke, mungkin Bu Vita terputus. Dandi, kamu lebih suka menulis skripsi atau lebih suka menulis jurnal? Karena kalau menulis skripsi itu kan ada dari bab 1 sampai dengan bab 5. Banyak sekali tuh. Tapi kalau jurnal, dia hanya 10 halaman saja. Nggak banyak. Artinya, kamu nanti boleh dinyatakan lulus bukan dengan skripsi, tapi dengan paper. Dengan publikasi di paper. Gimana? Mau nggak, Dendi? Karena kalau dilihat dari penelitian kamu, itu bisa mengarahkan ke jurnal. Boleh, Pak. Boleh. Oke, baik. Jika boleh, ini nanti Bu Vita nanti akan join lagi, tapi bisa saya ngomongkan aja nanti. Nantinya Dandi setelah proposal ini, jadi Dandi tetap fokus menggunakan apa namanya penelitian tadi, merancang wireframe-nya terserah, tapi tidak lagi menulis skripsi, tapi menulis paper. Papernya jurnalnya apa? Nanti kita diskusikan. Apakah dengan Bu Vita? Oke, maaf, koneksi kampus putus. Seperti biasa, Jadi emang kampus saya join. sering kayak gitu. Nah, Oke. tadi Bu Vita kayak gini, mungkin kita lebih arahkan Dandi ke jurnal saja, biar ada ini. Karena memang sekarang kalau kita lihat arah penelitian yang memang berbasis produk, walaupun tadi bukan aplikasi, tapi prototipe itu adalah produk juga sebenarnya. Lebih kita arahkan ke jurnal saja. Apakah nanti kita pakai Cyberspace, dan Ibu Vita nanti juga bisa mengarahkan. Saya kemarin bulan 1 baru selesai diterima di jurnal Sinta 2. Topiknya UI UX juga. Metodenya beda aja, cuma bayarnya yang mahal, 1 jutaan. Tapi ini nanti ini kan kita bicarakan Oke. aja apakah misalnya mau pakai Sinta yang 5 atau yang di jurnal di Cyberspeed aja. Biar nanti Bu Vita juga bisa masuk, bisa jadi pembimbing Oke, papernya lah. iya, Nah, oke, fix ya Dandi ya. iya. Jadi nanti Dandi, saya ngambil kesimpulan, Dandi tidak lagi menulis skripsi, tapi menulis jurnal atau paper. Menulis paper yang akan dipublikasikan nanti di jurnal. Silahkan nanti koordinasi dengan Bu Vita atau dengan saya sendiri nanti yang akan menjadi, istilahnya kami dua ini nanti akan jadi pembimbing. Bagi bukan pembimbing skripsi. Oh, enggak, tapi ini kan pembimbingnya proposal Bu Raihan ya? Siapa? Bu Raihan, pembimbing proposalnya Nggak ada kan? masalah. Jadi kalau misalnya Ya, dari Oh, nggak apa-apa. proposal menuju ke skripsi karena udah dirubah seperti ini, jadi nggak ada masalah semuanya. Oke. Nanti tinggal dianukan saja. Tetap di dalam SK bimbingan nanti kan tetap nama kami sama Bu Mira, tetapi Dandi tidak lagi menulis skripsi, tapi langsung ke paper. Nanti diskusi aja nanti sama Bu Vita atau dengan saya. Mungkin dengan Bu Vita nanti ada jurnal-jurnal yang bisa diarahkan nantinya. Oke ya, gitu ya. Bu Vita ada yang mau sampaikan lagi? Oke, oke. Udah itu aja dari saya. Palingan kalau memang ini buat artikel, cari dulu jurnalnya yang mana, biar sesuai dengan template. Berpengaruh sekali template itu. Oke? Nah, Oke, itu aja baik. Pak Bas. Dandi, ada yang mau sampaikan lagi? Tidak ada. Tidak. Oke, baik. Dandi, kalau tidak ada, tapi jangan keluar dulu ya. Tetap stay aja di sini. Untuk Dandi, nanti kesimpulan hasil akhirnya nanti akan saya sampaikan setelah Ainaya nanti selesai memberikan presentasi yang untuk proposalnya. Oke, makasih Dandi untuk segala hal yang telah disampaikan di dalam presentasi proposal penelitian skripsi untuk di Prodi PTI. Baik, selanjutnya saya langsung saja di Ainaya. Fadilah, udah siap? Oke, Udah Pak baik. di sini. Silakan Ainaya, share screen dan langsung mempresentasikan di depan penguji.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ila habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ridwan SSTMT yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Yang terhormat Ibu Sarini Vita Dewi STMN yang selaku dosen penguji saya. Baiklah, saya akan melakukan presentasi proposal saya yang berjudul Perancangan e-learning berbasis website menggunakan metode gamification di kelas digital MTSN 4 Banda Aceh. Yang mana latar belakang dari penelitian saya yaitu mohon maaf Bu, apakah sudah? Udah, langsung. Tapi slide-nya nggak jalan. Oke, udah. Baiklah, Silakan. di sini yaitu latar belakang saya yaitu yang pertama teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan information teknologi atau IT, yang mana teknologi itu berfungsi untuk membantu manusia dalam memproses, menyimpan serta menyebarkan informasi. Menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi terdiri dari teknologi hardware dan software, yang mana teknologi tersebut berfungsi untuk menyebarkan informasi. Pada di era global saat ini, keterlibatan teknologi terkhusus pada teknologi pendidikan sangat-sangat diperlukan, terutama ketika kita melakukan teknologi pendidikan seperti di sekolah. Di sekolah kita menggunakan teknologi itu menyampaikan materinya dengan proyektor. Tetapi seiring bertambahnya perkembangan zaman, teknologi seperti teknologi internet menjadi salah satu peran yang penting dalam melakukan pembelajaran, dikarenakan internet tersebut dapat memudahkan serta mempercepat mendapatkan penyebaran informasinya. Salah satu implementasi teknologi pendidikan yaitu dengan mengimplementasikan e-learning. Selanjutnya yaitu e-learning. E-learning adalah singkatan dari electronic learning, yang mana kita melakukan pembelajaran dengan menggabungkan antara sistem elektronik dengan pembelajaran. Seperti komputer dan internet untuk mendukung proses belajar mengajar. Saat ini e-learning tidak hanya terbatas pada pembelajaran jarak jauh atau online, tetapi e-learning ini juga dapat diajarkan pada saat tatap muka atau offline. E-learning ini juga dapat membantu para orang tua serta para pendidik untuk agar anak tersebut dapat menggunakan teknologi bukan hanya sebagai sarana hiburan saja, melainkan dapat menjadi sarana pendidikan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam e-learning tersebut. Selanjutnya yaitu gamification. Gamification atau gamifikasi yaitu elemen game yang gamifikasi adalah teknik atau cara yang mana menggabungkan elemen permainan ke dalam proses pembelajaran. Model gamifikasi ini dimaksudkan untuk menambah rasa ketertarikan dan kepuasan belajar siswa dalam proses pembelajaran, serta mampu meningkatkan partisipasi mereka dalam proses belajar. Selain itu, gamifikasi ini juga dapat menjadi alat yang efektif dalam penyampaian materinya. Yang di dalam gamifikasi nanti dapat menciptakan rasa ketertarikan dan menginspirasi mereka untuk terus mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian saya yaitu rumusan yang pertama, bagaimana hasil analisis ketertarikan dan kepuasan belajar siswa terhadap e-learning berbasis website yang dipadukan dengan gamification. Selanjutnya yaitu rumusan yang kedua, bagaimana hasil implementasi e-learning berbasis website dengan metode gamification di kelas digital MTSN 4 Banda Aceh. Dan rumusan yang ketiga yaitu bagaimana hasil pengujian website e-learning dengan menggunakan black box testing.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian saya, yang pertama tujuan dari rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil analisis ketertarikan dan kepuasan belajar siswa terhadap learning berbasis website yang dipadukan dengan gamification. Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil dari implementasi e-learning berbasis website dengan metode gamification di kelas digital MTSN 4 Banda Aceh. Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil pengujian website e-learning dengan menggunakan black box testing. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif. Yang mana jenis penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian kuantitatif ini berfungsi alur dari penelitiannya yaitu secara terperinci dan terarah. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif karena pendekatan deskriptif ini berfungsi untuk menjelaskan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan model waterfall atau diagram alir. Sedangkan model waterfall terdapat 5 tahapan. Yang pertama analisis dan kebutuhan software, yang mana analisis dan kebutuhan software adalah kebutuhan dari pengguna tersebut. Selanjutnya yaitu desain. Desain di sini peneliti menggunakan UML, yang mana UML berfungsi untuk membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak. Selanjutnya desain di sini peneliti menggunakan diagram alir yang berfungsi untuk merencanakan, menyempurnakan dan menggambarkan sebuah alur kerja sistem. Selanjutnya menggunakan use case, yang mana use case berfungsi untuk membantu mengetahui kebutuhan fungsional dari sebuah sistem. Yang terakhir yaitu melalui activity diagram yang berfungsi untuk memperlihatkan urutan aktivitas pada proses sebuah sistem. Selanjutnya pengujian yang dilakukan yaitu dengan black box testing. Black box testing adalah sebuah kotak hitam yang mana bertujuan untuk dapat mengetahui apakah sistem-sistem tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Selanjutnya yaitu melalui pengujian sistem usability scale atau SUS, yang mana sistem SUS ini yaitu perhitungannya dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mengukur kepuasan serta ketertarikan belajar siswa. Selanjutnya, subjek penelitian yang peneliti lakukan yaitu wakil kepala sekolah MTSN 4 Banda Aceh dan 30 siswa dari Madrasah Sanawiyah yang akan menjadi respondennya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan observasi. Observasi di sini yaitu ketika para responden menjalankan sistem yang telah dibuat, di situ saya mengobservasi apakah ada hambatan ketika dalam melakukan website tersebut. Selanjutnya dengan melakukan wawancara dengan menanyakan kepada responden apakah website tersebut sudah bisa digunakan atau sudah layak digunakan atau belum. Selanjutnya yaitu dokumentasi yang berfungsi untuk dokumen bahwasanya para responden telah menjalankan website tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini dengan menggunakan skala SUS yang nantinya akan dihitung melalui rumus dan skala SUS sudah ditetapkan penetapan soalnya 1 sampai 10. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Di sini saya menggunakan UML, Unified Modeling Language, yang nantinya di dalam rancangan penelitian terdapat diagram alir utama admin, diagram alir utama guru, dan diagram alir utama siswa. Selanjutnya yaitu use case diagram, dan yang terakhir yaitu activity diagram activity diagram yang nantinya ada activity diagram siswa, activity diagram admin, dan activity diagram guru. Selanjutnya jadwal dan tempat penelitian insya Allah dilakukan pada bulan April 2024 dan tempat penelitian yaitu di MTSN 4 Banda Aceh. Sekian, terima kasih Bu. Oke, baik. Makasih Ainaya untuk yang sekilas ya tentang yang presentasi tentang arah penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Baik, untuk yang pertama, silahkan Bu Vita memberikan tanggapan
tentang hal yang berkaitan dengan arah penelitian, dan nanti di akhir nanti kita akan mengambil keputusan kira-kira bagaimana penelitian Ainaya, apakah diterima atau tidak, dilanjutkan atau direvisi, dan diarahkan apakah sebagai skripsi ataupun sebagai sebuah paper ya. Oke, silakan Bu Vita. Baik Pak Ridwan, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya standar lah, kita mulai dari judul. Judulnya Perancangan e-learning berbasis website menggunakan metode gamification di kelas digital MTen. Oke. Ini coba jelasin sekilas tentang judul kamu. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Judul saya yaitu Perancangan e-learning berbasis website menggunakan metode gamification di kelas digital MTSN 4 Banda Aceh. Saya mengangkat judul ini karena saya telah melakukan observasi di berbagai sekolah, terutama di sekolah MTSN 4 Banda Aceh, yang mana di sekolah tersebut saya melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada wakil kepala sekolah MTSN tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya partisipasi mereka atau ketertarikan mereka dalam pembelajaran itu cenderung menurun dikarenakan proses pembelajaran yang dahulunya pernah dilakukan secara online atau daring yang menggunakan teknologi. Namun kembali lagi dengan proses pembelajaran secara konvensional yang mana guru tersebut menyampaikan materi, siswa mencatat materi apa yang disampaikan oleh guru. Itu membuat rasa kebosanan siswa timbul pada diri siswa tersebut. Jadi oleh karena itu saya tertarik untuk cara untuk meningkatkan, untuk mengembalikan ketertarikan mereka untuk melakukan pembelajaran ini, yaitu dengan memadukan elemen game atau elemen permainan terhadap proses pembelajaran, yang mana di dalam elemen permainan nanti terdapat ada level, yang mana level tersebut dapat menambah poin di setiap akun siswanya. Misalnya seorang siswa menyelesaikan kuis yang pertama, itu akan mendapatkan level 10. Dan ketika siswa yang kedua telah menyelesaikan kuis yang kedua, dapat poin 20. Dan kalau ada siswa yang belum mengerjakan kuis apapun, itu akan 0. Itu akan berbeda-beda pada setiap siswanya. Selanjutnya yaitu saya melakukan badge atau hadiah, yang mana ketika ada seorang siswa yang mengerjakan kuis benar semua atau dia di peringkat pertama, itu akan dilambangkan badge piala warna kuning. Selanjutnya jika peringkat nomor 2 dapat piala warna abu, selanjutnya juga mendapat piala yang berbeda-beda. Oke, udah lengkap sekali jawabannya. Nah, jadi langsung aja ke rumusan masalah yang nomor 1. Itu bagaimana menganalisis hasil ketertarikan. Nah, pakai metode apa analisisnya? Pakai skala SUS, Bu, questionnaire. Questionnaire SOS. Apa tuh kepanjangan SOS? SUS ya? System Usability Scale. Oke, usability. Usability itu maksudnya gimana sih? Sistem usability itu yaitu untuk mengukur, Bu, apakah website tersebut sudah menurut responden, apakah sistem yang telah dibuat itu dapat layak digunakan atau dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi mereka kembali lagi, Bu. Oke, kelayakan ya. Nah, jadi untuk rumusan masalahnya ini ada 3, ada bagaimana analisis ketertarikan, lalu bagaimana implementasi. Nah, apa bedanya nih? Nomor 1 sama nomor 2. Hasil implementasi, bukannya hasil implementasi itu apa yang kamu buat dari hasilnya itu? Bukan tertarik, nggak tertarik gitu? Atau bagus atau enggak nilainya, gimana nomor 2 tuh? Kalau yang pertama itu, Bu, bagaimana hasil, apakah maksudnya analisis ketertarikan mereka merasa tertarik atau enggak dengan sistem ini. Sedangkan rumusan yang kedua yaitu dengan menggunakan skala SUS tadi, Bu. Apakah menurut mereka website ini bisa diimplementasikan dengan baik atau belum, Bu? Oke. Patokan itu diimplementasikan dengan baik atau belum tuh gimana? Tolak ukurnya.
Yaitu dengan cara kan tadi ada tahapan yang metode kuantitatif ada 4. Yang pertama observasi. Ketika saya melakukan observasi, waktu website-nya di dalam Bukan itu. Yang kan ini hasil implementasi hasilnya gimana kan? Kamu mengatakan tadi, oh ini cocok digunakan atau enggak ya kan? Nomor 2. Hasil implementasi learning ini layak digunakan atau enggak ya kan? ya Bu. Nah, untuk menentukan dia layak atau enggak, indikatornya apa? Kalau dari hasil implementasi saya menggunakan SUS tadi Bu, untuk mengukur apakah menurut mereka ini website itu sudah layak digunakan atau belum. Bedanya nomor 1 apa kalau pakai SLS 22? Ayo, indikator kelayakan itu gimana? Suatu aplikasi untuk media pembelajaran, indikator melihat dia layak atau enggak. Ya, tahu kan maksudnya indikator tolak ukur. Gimana cara kita menilai? Oh ini udah layak. Ayo. Kalau menentukan untuk layaknya tuh Bu, saya menggunakan skala SUS tadi Bu. Terus bedanya dengan nomor 1 apa? Ketertarikan. Juga pakai SUS. Ya Bu. Kenapa beda sama-sama? Biasanya kelayakan itu diukur dengan nilai siswa udah naik atau enggak gitu. Jadi ada perbandingan dari awal, sebelum dan setelah, itu kalau kelayakan. Ya nomor 2 benar kamu mau cari kelayakan atau hasil implementasi aja? Hati-hati dengan jawaban kamu. Tadi kamu yang menggiring kalau oh ini adalah mencari kelayakan atau menguji kelayakan dari sistem. Sedangkan kamu tulis di sini adalah bagaimana hasil implementasi. Gimana tuh? Hasil implementasi. Bagaimana hasil implementasi? Berarti hasilnya di sini layak atau enggak. Nah, kalau kita menentukan layak atau enggak, harus ada indikatornya. Harus ada tolak ukur. Oh, ini dikatakan layak apabila A, B, C terpenuhi. Itu ada metodenya lagi. Oke? Lalu di sini kamu melakukan pengujian menggunakan black box testing. Kenapa pakai black box? Kenapa nggak pakai white box? Banyak kan cara pengujian website. Kenapa pakai black box? Karena dari website yang saya buat, black box testing cocok dikarenakan sistem yang dibuat itu apakah outputnya sudah sesuai dengan sistem yang dibuat atau belum, makanya saya menggunakan black box testing. Oke, gimana sih cara penggunaan black box testing? Bukan output sistem sesuai atau enggak dia kalau black box. Black box itu nggak ada, udah coba saya cek ada nggak teori tentang black box? Nggak ada teori black box ya? Ada nggak teori black box di bab 2? Ada ya? Di bab 3 Bu. Oh di bab 3. Bab 3. Maksudnya di teori kan semuanya tuh di bab 2. Kenapa kamu di bab 3? Bab 3 itu metode yang digunakan black box. Black box. Sedangkan teori tentang black box itu ada di bab 2. Jadi bab 3 itu apa yang akan kamu lakukan dengan teori-teori yang ada di bab 2. Jadi kita ngomongin teori lagi di bab 3. Black box testing adalah metode pengujian kotak hitam. Nah ini kan teori nih. Apa yang kamu lakukan? Kotak hitam itu gimana cara dia bekerja? Cara pekerjaannya yaitu misalnya black box testing ini kan kotak hitam Bu, yang mana berfungsi untuk mengetahui apakah sistem-sistem tersebut telah berjalan atau belum berjalan dengan baik. Oke, sistem-sistem itu. Ya, oke. Jadi black box testing itu kita cuma menguji menu-menu atau aplikasinya, kita apa tuh outputnya aja yang kita uji. Kita nggak nguji scriptnya, kita nggak uji back endnya kita uji. Jadi kita cuma lihat front endnya, misalnya menu home, kita ketik home berhasil atau enggak, gitu kan? Untuk black box. Nah, kenapa kamu pilih itu? Kenapa nggak pilih nguji yang lain? Tadi katanya cocok. Nah, bagian mana yang menyatakan aplikasi atau website kamu ini cocok diuji dengan black box aja? Udah nggak? Karena kan nanti di dalam website itu ada pembagian antara admin, guru, siswa, dan siswa dapat mengakses materi, kuis,
Jadi black box testing ini untuk dapat saya gunakan karena mengetahui apakah siswa dapat membuka kuis berjalan dengan benar atau enggak, atau admin dapat menambahkan siswa dengan baik atau tidak. Gitu, Bu. Oke. Nah, ini ada diagram-diagram. Ada banyak nih, diagram alir guru, diagram alir siswa. Nah, diagram alir ini apa nih? Diagram alir ini yaitu suatu perencanaan yang mana bisa menyempurnakan dan menggambarkan sebuah alur kerja dari sebuah sistem ini, Bu. Oke, ini udah ada diagram alir, kamu pakai use case lagi ya? Ya, Bu. Udah pakai activity diagram lagi ya? Banyak, kenapa nggak pilih satu aja nih, berulang-ulang nih activity diagram dengan diagram alir kamu. Mau semua juga boleh, banyak. Kenapa nggak ada interface-nya gitu? Kenapa kamu lebih fokus ke diagram-diagram alir ada, use case ada, ke UML ya kamu fokusnya? Nggak ada nih rancangan interface-nya atau rancangan prototipe sederhana, tampilan-tampilan yang kamu buat. Belum ada ya? Belum, Bu. Karena Kenapa? awalnya saya menggunakan diagram alir UML ini karena saya ingin melakukan observasi lagi kepada responden apakah yang saya buat ini sudah cukup atau sudah merasa layak atau belum. Oke, baiklah Pak Wan, itu aja dari saya Pak Wan. Saya kembalikan ke Ketua Seminar. Oke, baik. Makasih Bu Vita untuk segala sarannya. Oke. Ainaya, kamu itu membuat website e-learning. Pakai apa? Pakai apa websitenya dibuat? Saya tadi kurang nyimak mungkin. Pakai Visual Studio Code, Pak. Ya, Visual Studio Code itu IDE, editor. Itu salah jawabannya. Visual Studio Code itu tempat mengetikkan source kode. Atau kita tempat mengetikkan atau bahasa pemrograman. Dalam membuat website, itu kan punya apakah menggunakan apa misalnya framework atau menggunakan kayak Moodle atau yang lainnya. Kamu menggunakan apa? Membuat website. Kamu buat website kan? Nah, pakai apa? Iya, Pak. Pakai apa? Kalau saya Mungkin dia rancang dari awal ya, pakai PHP. Nah, itu maksud Iya, saya. Iya. Nah, kalau Berat ya? itu yang saya tanyakan. Jadi tolong dipahami ini ya, ketika misalnya ditanya, kamu Iya, iya, Pak. menggunakan apa, teknologi apa untuk misalnya menggunakan untuk membangun website. Ketika kamu menjawab misalnya, oh pakai Visual Studio Code Pak. Visual Studio Code itu bukan membuat website, tapi dia tempat kita mengetikkan source kodenya atau istilahnya ID lah itu bahasanya. Jadi jangan salah jawab ya ini ya. Jadi kamu Ya, Pak. murni menggunakan source ini ya, PHP natif ya. Iya, Pak, PHP, HTML sama CSS juga, Pak. Yakin bisa siap dalam ini? Bisa, insya Allah. Oke. Bu Vita, kayak mana? Kita tanyakan ke Aina ya, apakah kamu mau fokus ke skripsi atau ke jurnal? Ke jurnal bisa juga, Pak. Ke jurnal bisa. Tapi ini jika memang kamu fokus ke jurnal nggak masalah, itu tergantung ini. Tapi harus fokus ya nulisnya ya. Karena nanti akan ada beberapa hal yang perlu disampaikan di dalam jurnal. Mungkin nggak masalah sih. Kami prodi kalau mau misalnya suka ke jurnal, oke, nggak apa-apa. Tapi memang harus fokus sampai selesai kayak gitu. Oke. Yang kalau jurnal itu kan yang dinilai udah publish ya kan? Tidaknya ada LOE-nya Jadi, gitu kan? kalau di jurnal itu kalau untuk bisa sidang sekarang, kalau skripsi kan harus disetujui sama dosen pembimbingnya dulu di ACC baru bisa naik sidang kalau skripsi. Kalau jurnal ada LOE-nya. LOE-nya itu surat yang menyatakan bahwa artikel yang kita kirim ke dia itu sudah diterima, tinggal menunggu dipublish saja. Nah, LOE itulah nanti akan menjadi syarat untuk bisa naik ke sidang. Gitu Ainaya ya, dan Dandi juga ya. Dandi juga itu nanti mungkin karena sekarang prodi membuka opsi apakah mau suka ke jurnal ataupun ke skripsi. Jadi itu
pilihannya nanti akan ada sama mahasiswa. Nanti tergantung apakah pembiayaannya bagaimana, itu tinggal didiskusi aja nanti dengan apakah pembimbing-pembimbingnya masing-masing. Oke, mungkin saya tidak lagi banyak berkomentar karena sudah ditanyakan oleh penguji, karena saya sebagai kapasitas ini hanya sebagai ketua sidang seminar saja. Jadi tadi sudah diselesaikan oleh Bu Vita. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan, Aina ya? Tidak ada ya? Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. Baik, saya akan mengambil kesimpulan dari seminar proposal penelitian dari yang sudah kita jalankan, yang sudah kita selesaikan ya. Yang pertama untuk Dandi Sandika. Dandi Sandika dengan judul penelitian atau topik penelitiannya berkaitan dengan analisis user experience dan user interface perancangan aplikasi boarding house atau tempat penyewaan rumah yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Melihat dari pertimbangan dari disampaikan oleh dosen penguji tadi, disampaikan kesimpulannya adalah Dandi silakan melanjutkan proposal penelitiannya, bukan proposal lagi, silakan melanjutkan penelitiannya, dan fokus output penelitiannya adalah berbentuk jurnal atau paper. Jadi nanti silakan kita akan SK-kan siapa nanti akan menjadi dosen pembimbingnya untuk diarahkan Dandi supaya bisa mempublish artikelnya di jurnal yang akan dipilih nanti. Itu yang pertama untuk Dandi. Jadi walaupun ada perbaikan, mungkin nanti bisa dikoordinasikan kembali dengan dosen pembimbingnya. Untuk Ainaya Fadilah dengan yang topiknya penelitian tadi berkaitan dengan pengembangan website e-learning berbasis gamification, itu nanti Ainaya walaupun ada perbaikan dan revisi, nanti silahkan dikoordinasikan kembali dengan dosen pembimbingnya. Dan nantinya sama seperti Dandi, Ainaya juga pilihannya adalah outputnya adalah berbasis kepada paper ya, atau jurnal. Nanti prosesnya bagaimana nanti akan diarahkan oleh dosen pembimbing, dan mungkin Prodi nanti akan membuat pertemuan dengan yang mahasiswa yang arah penelitiannya kepada paper. Nanti akan kami buat pertemuan untuk mengarahkan bagaimana sebenarnya paper yang diinginkan dan bagaimana arah penelitiannya. Jadi itu ya yang untuk Ainaya. Terakhir saya sebagai ketua sidang, sebelum ini Bu Vita ada yang mau sampaikan? Dari saya nggak aja Pak, cuman pastikan dulu kalau memang mau ke jurnal atau artikel, cari jurnal yang cocok dulu, mau yang mana. Mungkin ada yang mau Q1 mungkin ya kan, nah siapa tahu. Cari dulu. Oke, itu aja Pak dari Baik. saya. Itu saja, dan tolong diingat ya, revisinya ini yang direvisi proposal. Jadi setelah revisi proposal, kalian mengerjakan jurnal itu setelah mendapat SK bimbingan. Ini dalam 1 minggu ini kalian silahkan memperbaiki seminar memperbaiki proposalnya sesuai seminar hari ini, dan tolong dalam 1 minggu ini telah mengajukan untuk pembuatan SK bimbingan, SK pembimbing. Nanti kalau lewat 1 minggu itu nanti harus sidang ulang kalian, harus seminar ulang lagi nanti. Jadi tolong nanti saya informasikan di grup aja. Di grup saya nanti akan saya informasikan dalam waktu 1 minggu itu seluruh mahasiswa yang ikut seminar harus mengajukan untuk pengajuan SK pembimbing skripsi lah atau pembimbing papernya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan dari Bu Vita. Mohon maaf atas segala keterangan. Terima kasih kepada Ainaya dan Dandi yang telah mempresentasikan proposal penelitiannya. Semoga penelitian ke depan dapat dikerjakan seefektif mungkin dan semaksimal mungkin berdasarkan saran dan masukan yang telah disampaikan tadi. Terima kasih untuk kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.